Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang software dan tools untuk desain game ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengenerate sebuah game, mendesain game, ini perlu untuk mengenal beberapa software dan tools yang digunakan untuk mendesain sebuah game. Langsung saja kita lanjut ya. Jadi kenapa tools ya penting? Jadi untuk membantu kita dalam mengembangkan dan mendesain sebuah game ya. Banyak sekali tools-tools yang bertebaran di internet. Ada yang berbayar maupun yang gratis ya. Ada beberapa hal yang salah satunya menghambat desain game itu tidak terlalu cepat. Salah satunya mungkin adalah software-software itu banyak yang berbayar ya. Sebetulnya kalau kita bisa kreatif, itu banyak sekali software-software yang cukup bagus dan mampu bersaing dalam mengembangkan dan mendesain sebuah game ya. Jadi kita memang mutlak untuk menguasai salah satu dari atau beberapa tools-tools tersebut untuk mengembangkan game kita ya. Jadi untuk jenis-jenis software yang digunakan mendesain game ada beberapa. Di antaranya adalah game engine, yaitu platform utama untuk pengembangan game seperti Unity dan Unreal Engine ya. Ini sudah sering kita bahas ya. Ada satu lagi yang cukup bagus dan ringan, gratis juga, yaitu Godot ya. Hasilnya juga lumayan bagus kalau kita lihat ya, game Godot tersebut. Jadi kita bisa mengembangkan ya game dengan software-software yang gratis ya. Jadi mumpung masih banyak dibutuhkan dunia pengembangan game ini, silahkan Anda bisa mendownload dan mempelajari lebih dalam salah satu tool tersebut ya. Kemudian audio ya. Audio ini untuk menciptakan dan mengedit suara dalam game seperti Audacity dan F-Mode. Jadi namanya audio ya, ini sangat mendukung. Jadi kalau kita main game, waktu kita pakai headset, kok suaranya seperti ini ya. Ini tentu mengganggu dan merusak mood kita dalam bermain game ya. Jadi pengembang yang baik tentu akan memperhatikan semua kebutuhan dari penggunanya agar mereka bisa betah dan terus menggunakan game yang dibuat ya. Kemudian grafis dan animasi. Nah ini ya. Ini software untuk membuat visual game seperti Photoshop dan Blender. Kalau kita untuk Photoshop itu biasanya berbayar, kalau ingin gratis kita bisa menggunakan GIMP ya. Jadi mirip dengan Photoshop, cuma dia gratis, full gratis ya. Jadi kalau yang Photoshop itu atau GIMP biasanya digunakan untuk membuat aset maupun memberikan tekstur pada objek yang kita buat ya. Ini terus kalau dari segi jenis dimensinya, kalau Photoshop dan GIMP itu cenderung untuk game
cenderung yang 2 dimensi ya. Sedangkan Blender, 3D Max, Maya itu cenderung untuk game 3 dimensi ya. Meskipun Blender kalau kita lihat dari penggunaan kameranya, sudut pandangnya bisa kita membuat seolah-olah dia itu game 2 dimensi, padahal toolsnya adalah 3 dimensi, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian untuk scripting dan coding, ini macam-macam ya. Kita mau pakai yang mana? Kalau kita lihat di Unity ini kebanyakan pakai menggunakan C Sharp, meskipun juga bisa menggunakan yang lain, tapi kebanyakan dipakai adalah C Sharp. Dan untuk Godot biasanya menggunakan C++ ya, dan juga bisa dikembangkan untuk scripting yang lain ya. Kemudian untuk toolsnya bisa menggunakan biasanya yang sekarang itu kebanyakan menggunakan Visual Studio ya, Visual Studio Community maupun Visual Studio Code. Jadi ini apa namanya, bisa kita gunakan ya. Nah ini kalau kita tahu Unity sudah sering lah ya menggunakan atau membuka. Anda bisa download, tapi perhatikan waktu mendownload Anda pakai yang versi personal saja supaya tidak kena cas. Ya, jadi versi personal sudah cukup untuk mengembangkan apa namanya, game yang sudah lumayan bagus. Jadi kalau Anda berminat untuk membelinya ya bisa saja ya. Tapi untuk yang versi personal itu sudah cukup ya untuk kita belajar ya. Dari segi desain maupun dari scriptingnya sudah ada, sudah include semua. Jadi di sini fitur utamanya satu, untuk pengembangan game 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi Anda bisa milih pada saat ini apa namanya, pemilihan ya. Jadi situ bisa menggunakan Unity ya. Kemudian multi platform. Jadi kalau Anda ingin membuat game untuk PC, untuk apa namanya, produk-produk Apple maupun untuk mobile, itu bisa ya menggunakan Unity, ini sudah bisa dipakai. Hasilnya cukup bagus ya. Kalau yang lain itu bisa juga. Kemudian Access Store ya. Kemudian Access Store ini jika Anda ingin memakai aset-aset yang siap pakai untuk mempercepat mengembangkan, seperti misalnya saya ingin menggunakan ini pohon-pohon, kemudian apa, environment, itu bisa pakai yang gratis dan cukup bagus ya. Jadi Anda bisa mencari di Access Store-nya. Jadi Anda mau pakai yang mana nih kan gitu ya. Kemudian ini juga ada Unreal Engine. Jadi grafisnya sangat tinggi. Kemudian visual scriptingnya juga memudahkan. Jadi tanpa ngoding, yang penting logikanya main ya. Itu bisa kita pakai menggunakan Unreal Engine ya. Kemudian ini cocok untuk virtual reality. Jadi memang karena grafisnya yang kata apa namanya, case komputer itu Ciamik Soro. Nah itu ya. Jadi sangat bagus. Cuma ya itu tadi, ini membutuhkan resource seperti komputer yang semuanya spek yang sangat tinggi. Jadi kalau komputer Anda biasa-biasa saja, ya memang belum bisa menggunakan Unreal Engine ya. Jadi ini memang butuh spek yang sangat tinggi. Jadi kalau yang menengah bawah bisa pakai Unity, Godot, atau yang lain ya. Karena meskipun bagus, tapi kalau kita nggak bisa menggunakannya, ya percuma juga ya. Dan kita lanjut. Nah ini ada Godot ya. Godot ini open source dan gratis banget, ringan,
fleksibel. Tapi di sini ada ringan dan tidak memerlukan spek hardware tinggi, tapi juga perlu melihat versi dari hardware yang Anda gunakan ya. Meskipun di sini ringan, tapi kalau mesin Anda itu terlalu lama ya, meskipun Anda kasih RAM yang banyak, cenderung tidak bisa digunakan. Jadi tetap harus mengikuti update ya. Ya. Sama dengan Unity maupun Unreal, Godot juga bisa digunakan untuk 2D dan 3D ya. Jadi kalau untuk yang benar-benar ingin dapat yang gratis tis itu silakan menggunakan Godot ya. Terus kenapa sih kok yang sering dipakai itu ada Photoshop? Karena memang standarnya industri punya fitur khusus dan integrasi. Apalagi sekarang ada AI-nya. Jadi kalau Anda kepingin membuat seseorang atau sebuah karakter langsung memakai baju warna biru, hijau, kemudian teksturnya apa itu langsung bisa diberi menggunakan perintah command prompt saja langsung. Ya, kalau Jim cenderung masih eh, belum ada AI-nya. Ya jelas saja karena memang Adobe Photoshop ini berbayar. Ya, jadi dia bisa mempermudah pekerjaan. Jadi misalnya Anda buat saya ingin karakter ini, kemudian bajunya ganti warna ini, itu bisa langsung otomatis. Tanpa susah-susah kita mendesain ulang menggunakan misalnya pakai Corel atau pakai Inkscape dan sebagainya. Tapi ini semua terserah dan tergantung pada Anda ya. Kalau ada modal, ada dana, tidak masalah menggunakan Photoshop. Tapi kalau nggak ada, bisa menggunakan software alternatif yang lain seperti Gim dan seterusnya ya. Ini kalau Anda kepilih grafis yang lain ada Sprite. Jadi ini adalah kalau Anda kepilih membuat pixel art. Nah, jadi bukan gratis ya, grafis ya. Ini soalnya ada harga terjangkau. Terjangkau ini kita lihat dulu kalau di sana kan dolar ya, sini harganya rupiah, jadi harus perhatikan. Jadi Anda waktu mengembangkan ya benar-benar jeli ya, ini benar-benar gratis enggak? Nanti waktu pakai gratis sudah tergantung, waktu di tengah-tengah ditagih, nah itu. Jadi harus benar-benar bisa melihat keadaan ya. Kemudian Blender ini udah sering ya kita pakai. 3D Blender ini bagus untuk membuat aset yang luar biasa. Bahkan untuk film-film sekarang Blender sudah dipakai ya untuk membuat film-film yang cukup bagus dan tidak kalah dengan produk-produk komersial lainnya. Jadi sini kalau yang saya lihat memang selama ini masih Blender ya yang gratis, kemudian yang open source fiturnya lengkap ya. Jadi mau modeling, texturing, animasi, kemudian mau rigging ya. Ini dalam satu paket. Kemudian juga ada komunitasnya aktif. Kalau komunitas aktif ini biasanya kalau ada masalah-masalah bisa segera diselesaikan bareng-bareng ya. Ini yang berbayar seharusnya Maya ya. Kalau saya lihat ya hampir sama ya dengan Blender. Cuma dia standar industri, kemudian fitur canggih dan terintegrasi. Jadi kalau Anda misalnya yang penting Anda itu bisa dulu lah membuat model 3D ya. Paling nggak menggunakan Blender dulu. Kalau misalnya nanti di tempat kerja butuh Maya, ya paling nggak Anda itu tidak kaget dan cenderung lebih cepat dalam beradaptasi menggunakan software-software baru. Yang penting prinsipnya gimana. Jadi kalau kita prinsip desain, misalnya Photoshop nggak punya pakai Gim, nanti setelah pakai Photoshop kita nggak kaget. Sama juga dengan misalnya kita pakai Blender lalu tiba-tiba di tempat kerja kita menggunakan Maya, 3D Max atau yang lain yang berbayar kita nggak kaget karena udah tahu prinsip modeling
texturing, rigging, animasi itu udah tahu semua. Jadi udah tinggal penyesuaian aja. Tapi kalau mesh itu gimana, terus editing eh, objek 3D itu gimana, kalau masih kesulitan, waduh ini harus mulai dari awal lagi ya. Nah ini untuk software audio kita bisa menggunakan Audacity ya. Kita bisa menggunakan ini ya. Kemudian untuk editing, misalnya suaranya kurang keras kita kerasin, misalnya memperbesar amplitudo atau bagaimana ya. Ini bisa digunakan ya. Ini hampir sama ya dengan yang tadi ya. Jadi integrasi dinamis ya. Kemudian studio besar ini banyak menggunakan software ini ya. Kemudian juga desainnya canggih dan profesional. Jadi silakan kalau Anda misalnya ingin lebih apa namanya, mendalami tentang audio engineering ya. Nah ini Visual Studio Code untuk scripting toolnya. Jadi bisa menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code ini nggak hanya untuk Unity ya, tapi untuk yang lain-lain. Misalnya untuk JavaScript, Java, kemudian Python. Ini sudah istilahnya kalau anak informatika biasanya udah pada tahu ya ini. Dia editornya serbaguna, terintegrasi dan extensionnya sudah cukup bagus ya. Mengenali lah istilahnya kalau C# bagaimana, Java, Python, dia udah mengenal ya. Jadi enak banget. Jadi juga untuk apa namanya, ngoding tuh lebih enak ya. Kemudian kenapa di sini perlu kita kenal juga manajemen proyek. Nah, karena dalam desain game yang saya bagikan itu kan di situ ada timeline juga. Kapan nih membuatnya, terus yang belum, yang sudah apa, sudah menghubungi apa namanya, tim marketingnya, tim desainnya. Ini gimana? Apa sudah berjalan semua? Dananya bagaimana? Ini semua membutuhkan manajemen proyek. Nah, salah satu toolnya adalah Trello ini. Nanti bisa apa namanya, dicoba bagaimana cara menggunakan Trello ya. Ini untuk tool prototyping atau mockup misalnya, atau misalnya untuk contoh tampilan bagaimana ya. Ini kalau pakai untuk prototyping software Construct ini sudah lumayan, bahkan udah bisa dipakai. Tapi cenderung untuk game-game dua dimensi ya, kecenderungannya. Atau lagi kalau nanti dikembangkan untuk game-game tiga dimensi. Apakah ada kekurangan dari kelebihan ya pasti ya. Biasanya kalau prototype ini lebih cepat, cuma untuk customize untuk lebih dalam lagi, itu biasanya lebih nyaman kalau kita gunakan coding ya. Jadi tiap-tiap software pendekatannya itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ini kalau Anda tahu Pro Builder untuk mendesain level ya. Ini level 1 seperti apa tampilannya, fiturnya apa, musuhnya gimana. Nah, ini pakai Pro Builder ya. Kemudian untuk prototyping lebih cepat juga.
Jadi terintegrasi dengan Unity Asset Store. Jadi kalau keping cepat ya pakai Unity dulu, lalu Anda masuk Unity Asset Store, lalu Anda akses Pro Builder-nya ini ya. Itu. Kemudian untuk tool dokumentasi ini kenapa sih Pak harus di ke dokumentasi? Ah, ini salah satu kelemahan di Indonesia adalah minimnya dokumentasi dalam sebuah proyek. Contoh nih, misalnya kita ngoding membuat sesuatu, lalu kita asal ngoding, ditinggal, orangnya udah pergi, misalnya udah selesai kontraknya. Nah, di situ kita kebingungan cara menggunakannya gimana nih dan seterusnya. Ini apa maksudnya nih variabel ini ya? Konstanta variabel ini untuk apa? Ya itu karena tidak ada dokumentasi ya. Makanya dokumentasi itu sangat penting ya. Bahkan eh, bisa menjadi satu pekerjaan tersendiri ya. Dan itu juga cukup mahal juga ya. Kalau kita kerja di tempat yang profesional ya. Jadi satu ini untuk pihak manajemen ya. Jadi dokumentasi ini bisa dilihat, bisa di share, bisa didelegasikan ke yang lain. Kemudian juga kolaborasi ini lebih real time ya dengan tim ya. Ya, kemudian integrasi dengan tools project management. Jadi semuanya ini kita asumsi kita kerja di tempat yang ideal ya, yang profesional gitu. Kemudian kita masuk ini perbandingan tools ya. Nah, ini kalau yang dananya cukup besar, SDM-nya bagus, ini pakai Unreal ya. Tapi kalau misalnya menengah ke bawah, ini bisa pakai Unity dan Godot. Ini yang kita lihat Godot sudah mulai menyusul ke pesaing-pesaingnya, yaitu Unity dan Unreal Engine. Makanya semuanya berusaha untuk menghasilkan atau memberikan pelayanan dan fitur-fitur terbaiknya, ya, supaya tidak beralih ke tempat lain sama dengan kita lah ya. Jadi kita berikan pelayanan pada saat kita mendevelop sebuah game misalnya. Ini gimana nih supaya gamer-gamer ini tetap antusias memainkan game kita yang kita kembangkan, gitu ya. Jadi kalau memilih software dan tools itu intinya apa sih? Ya kebutuhan proyek. Perlu nggak nih pakai yang berbayar? Apa cukup pakai yang gratisan? Nah itu nanti. Karena itu semua kalau orang boleh bilang itu adalah the man behind the gun. Jadi orang yang berada di senjata atau orang yang menggunakan tools-tools tersebut. Kalau dia meskipun beli yang mahal banget software, tapi dia nggak punya kapasitas di situ ya itu percuma. Jadi kalaupun dia pakai yang murah, yang gratis, tapi SDM yang bagus banget, jadi malah sangat berharga ya. Kemudian juga kurva pembelajaran maksudnya di sini kita lihat bagaimana dia apa namanya perkembangannya. Apakah tambah bagus, tambah jelek atau bagaimana? Itu harus dilihat. Kemudian juga dukungan komunitas. Sekarang sudah zamannya internet, ya tiap-tiap tools itu memiliki komunitas yang lumayan bagus ya. Jadi perlu dilihat di sini mana yang paling bagus. Jadi kalau kita tanya-tanya segera dijawab dan sebagainya karena namanya masalah itu kan kita kadang tidak terduga. Makanya solusi-solusi itu
eh, bisa dicari lewat beberapa dokumentasi dari tool tersebut sendiri, dari kemudian juga dari komunitas dan mungkin dari beberapa pihak-pihak lain yang membantu dalam memberikan solusi-solusi tersebut. Ya, intinya kita sukses lah. Itu gimana caranya? Mau pakai yang berbayar maupun yang gratis, yang penting yaitu tadi kreativitas ya. Yang paling mahal di sini adalah kreativitas kita. Anda misalnya merekrut tim, dikasih software mahal-mahal, tapi nggak kreatif, nah itu mubazir. Tapi kalau Anda meskipun kasih apa adanya, tapi timnya kreatif, lalu Anda juga memberikan reward yang bagus, nah, ini biasanya juga akan memacu apa namanya persaingan yang sehat ya, yang bagus untuk mengembangkan produk yang kita inginkan ya. Jadi itu dulu ya eh, materi kali ini tentang memilih software dan tools dalam pengembangan game. Terima kasih. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.